Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Arum Dwi Kemala Puspa dari Prodi PIAUD B, Universitas Negeri Islam Yogyakarta. Di sini saya ditugaskan untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi dan Manajemen, di mana saya akan menjelaskan tentang administrasi pendidikan. Nah, lihat di sini, administrasi pendidikan itu memiliki pengertian yang berasal dari kata etimologis. Administrasi berasal dari bahasa Latin, yakni ad plus menstart, yang berarti melayani, membantu, dan memenuhi. Kemudian menurut Mohrifai, itu administrasi adalah keseluruhan proses yang menggunakan dan mengikuti serta semua potensi yang tersedia dan yang sesuai. Nah, baik secara personal maupun material dalam usaha untuk mencapai bersama suatu tujuan secara efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga itu ada menurut Omar Hamalik. Nah, di sini administrasi itu adalah keseluruhan semua usaha bersama untuk mendayagunakan semua sumber, baik sumber personal maupun material. Nah, di sini itu disamakan dengan cara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan. Nah, selanjutnya administrasi pendidikan. Nah, administrasi pendidikan itu di sini ada menurut Hadari Nawawi tadi, itu ialah cara bekerja dengan orang-orang di dalam rangka usaha mencapai tujuan pendidikan yang efektif, yang berarti mendapatkan hasil yang baik, tepat, dan benar sesuai dengan tujuan pendidikan yang ditetapkan. Kemudian di sini yang kedua adalah menurut Mohrifai. Nah, secara luas itu administrasi pendidikan itu keseluruhan proses yang menggunakan dan mengikut sertakan semua potensi yang terdapat pada unsur manusia, alat, keuangan, dan sebagainya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, selanjutnya tujuan administrasi pendidikan sendiri itu untuk meningkatkan efektivitas dan efisien pembelajaran. Nah, di sini ada fungsinya nih. Nah, fungsinya yaitu satu, sebagai alat pengumpulan data informasi dan penyelesaian masalah-masalah dalam pembelajaran yang dihadapi sehari-hari. Nah, kemudian yang kedua itu sebagai proses kegiatan yang bertahap, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan diakhiri dengan penilaian. Nah, kemudian yang ketiga nih kepemimpinan, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi orang-orang di sekitar supaya melakukan kegiatan. Nah, di sini itu terdapat proses administrasi pendidikan, di mana di sini rangkaian kegiatan administrasi itu dilakukan ada 4 nih. Yang pertama itu ada perencanaan. Nah, yang kedua itu ada pengorganisasian atau organizing. Yang ketiga itu ada pengarahan atau penggerakan, bahasa latinnya actuating. Kemudian yang terakhir itu ada pengawasan atau controlling. Nah, penjelasannya ini, perencanaan sendiri itu diartikan sebagai persiapan yang teratur dari setiap usaha untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, kemudian di sini ada syarat-syaratnya. Syarat-syarat perencanaan itu ada apa aja sih? Nah, di sini tuh ada 5. Yang pertama, ada tujuannya harus dirumuskan dengan jelas. Nah, kemudian yang kedua, ada secara sederhana dan realistis. Nah, kemudian yang ketiga, bersifat fleksibel atau tidak terpatok oleh sesuatu. Nah, kemudian keempat, ada keseimbangan dari luar maupun dari dalam. Yang kelima, yang terakhir, itu efektif dan efisien dalam menggunakan fasilitas di lingkungannya. Nah, fungsi perencanaan sendiri itu apa sih, gitu kan? Nah, di sini juga ada 5 nih. Ada 5 fungsi perencanaan. Yang pertama,
menjelaskan secara tepat. Kemudian yang kedua, sebagai pedoman untuk pendidikan. Nah, yang ketiga, sebagai alat dalam pengawasan di lingkungan pendidikan. Nah, yang keempat, itu meningkatkan efektivitas dan efisien kerja pendidik. Yang kelima, memberikan batasan, wewenang, dan tanggung jawab dalam pekerjaannya. Selanjutnya, ada organizing atau pengorganisasian. Nah, di sini itu maksudnya apa sih gitu kan? Nah, langkah di sini itu adalah organisasi di mana merupakan langkah menuju pelaksanaan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi sebelumnya kita sudah merencanakan sesuatu. Kemudian setelah merencanakan itu ada apa? Ada pergerakan. Nah, di pergerakan ini menurut Guattari itu actuating ialah tindakan untuk mengusahakan supaya seluruh anggota berusaha mencapai susunan yang telah dirancang dan usaha-usaha organisasi. Kemudian yang terakhir ada pengawasan atau controlling, di mana bersifat komprehensif, melibatkan semua orang dalam program, dan bersifat diagnostik. Nah, kemudian di dalam lingkungan administrasi pendidikan itu ada ruang lingkup administrasi pendidikan nih. Ada apa aja? Yang pertama ada administrasi pendidikan peserta didik atau kesiswaan. Nah, di sini dari berbagai macam peraturan yang kemudian bisa secara efektif dan efisien hingga tamat. Nah, maksudnya di sini itu kita seperti penataan buku rapot, kemudian nilai harian dan lain sebagainya. Kemudian administrasi personal. Arti personal sendiri itu adalah luas yang meliputi seluruh kegiatan sekolah. Misalnya apa aja nih? Ada guru dan pegawai lainnya, ada tata usaha, ada penjaga sekolah, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada administrasi kurikulum, di mana ini merupakan juga yang terpenting ya. Di sini itu administrasi kurikulum itu adalah pusat kegiatan dari sekolah yang dapat memperlancar proses pembelajaran tersebut. Nah, kemudian ada administrasi sarana dan prasarana. Nah, di sini itu maksudnya adalah mencakup seperti peralatan dan perlengkapan yang ada di sekolah. Itu apa aja yang digunakan dalam proses pembelajaran, seperti salah satu contoh meja, kursi, gedung sekolah, dan lain sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya ada administrasi keuangan. Administrasi keuangan itu apa sih gitu kan? Nah, di sini itu jenis kegiatan yang tak terlepas dari biaya yang tidak diperlukan. Misalnya nih ada misalkan buku catatan penerimaan atau pengeluaran keuangan, ada buku catatan anggaran keuangan, penggunaan keuangan dalam sekolah itu apa aja gitu. Nah, kemudian ada administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat. Nah, di sini itu diartikan sebagai rangkaian kegiatan sekolah dengan masyarakat yang begitu penting dalam meningkatkan layanan dan pengembangan mutu pendidikan. Oke, sekian mungkin penjelasan dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan atau yang masih kurang jelas atau apa, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.